kurikulum paradigma baru di SMK Negeri 2 Samarinda yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Taufik MPDI. Kepada Bapak Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Anwar Sanusi MPD yang saya hormati, Ibu Virga Pandriati, pendamping pelaksana kurikulum dari PMTI yang kami hormati, Ibu Kepala SMK Negeri 2 Samarinda, Ibu Hajah Syari Haruming Tias, SPD Bio MPD yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Samarinda yang saya hormati, Bapak Kepala Kompetensi SMK Negeri 2 Samarinda yang saya hormati, serta Bapak Ibu para peserta pelatihan in-house training implementasi kurikulum paradigma baru yang saya hormati. Pertama dan utama saya mengajak untuk bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan bersilaturahmi bersama melalui daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada pagi hari ini untuk melaporkan kegiatan IHT kurikulum paradigma baru kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah wa syukurillah, SMK Negeri 2 Samarinda termasuk salah satu sekolah yang ditunjuk oleh pusat sebagai sekolah program keunggulan, yang mana untuk menjadi sekolah program keunggulan ini semua SMK yang ditunjuk, dan alhamdulillah SMK 2 Samarinda ini ditunjuk untuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Adapun dalam pelaksanaannya beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu, teman-teman kita dari seluruh mapel normatif adaptif, juga dari mapel kejuruan program pengelasan itu dibimtek oleh pusat selama 10 hari, dan pada hari ini sampai tanggal 24 kita bertugas untuk diseminasi untuk melakukan IHT pengimbasan kepada warga di SMK Negeri 2 Samarinda. Dan untuk pembukaan dan sosialisasi ini diharapkan seluruh warga SMK 2 Samarinda itu mengikuti IHT ini. Dan yang terkhusus dalam kegiatan ini ditujukan kepada seluruh guru kelas 10. Karena kurikulum paradigma baru ini itu dimulai dari kelas 10 Bapak Ibu. Jadi nanti kepada peserta yang ditunjuk yang mewakili kelas 10 diharapkan tagihannya adalah bagaimana mampu membuat perangkat modul ketika mengimplementasikan di kelas nanti itu mampu selama 10 hari ini akan dipandu oleh teman-teman kita yang sudah di BIMTEK di IHT selama 10 hari. Ada dari guru agama Bu Nur Mahmudatin, dari Bahasa Indonesia Bu Indosaka, ada dari sejarah Bu Wuryaningsih, dan seterusnya. Dan dari kejuruan nanti Bapak Tri Setro Prabowo, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan sukses, dengan lancar atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian laporan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan harapan dari Kepala SMK Negeri 2 Samarinda dalam implementasi kurikulum SMKPK di SMK Negeri 2 Samarinda yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Sari Harufitriah selaku Kepala SMK Negeri 2 Samarinda. Kepada Ibu Dwi Sari, silakan. Terima kasih Bu Indosaka. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Ya. Jelas, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam bahagia dari saya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf mungkin jika melihat kondisi saya hari ini belum stabil, tapi dengan rasa bahagia dan bersyukur saya tetap ingin mendampingi pada kegiatan ini sampai selesai. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Taufikur Rahman sebagai kasih kurikulum. Yang saya hormati Bapak Abdul Karim yang sudah bergabung. Terima kasih Pak sudah hadir, walaupun Bapak nun jauh di sana. Beliau juga sebagai pengawas pembina sekolah penggerak ya sekolah kita. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah beserta seluruh ketua kompetensi keahlian SMK Negeri 2 Samarinda yang sudah hadir di layar virtual ini. Saya juga ingin menyapa dan yang saya hormati seluruh fasilitator dan panitia IHT yang sudah mempersiapkan acara ini, walaupun pada hari hanya ada sedikit terkendala, mudah-mudahan tetap semangat untuk menjalani 10 hari ke depan. Dan yang saya banggakan, yang saya sayangi dan saya doakan seluruh guru-guru pahlawan tanpa tanda jasa yang bertugas di SMK Negeri 2 Samarinda. Yang utama dan pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin dan kehendaknya juga hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun secara daring. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa, indah. Mudah-mudahan kita terus bersyukur agar Allah menambah nikmat pada kita semua. Sholawat teriring salam mari kita aturkan dengan sangat indah penuh kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihim. Bapak Ibu, bagi umat Islam, mudah-mudahan ini momen yang bagus ya. Mohon maaf ini kita sudah menjalani tahun baru Islam 1 Muharram 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan niat untuk berhijrah hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Kita semangat itu, mari kita sama-sama untuk mengobarkan untuk kebaikan kita, terutama kebaikan SMK Negeri 2 Samarinda yang kita cintai. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Oh iya, ini Bu Verga Pandriati nanti akan menjadi pendamping kita, Bapak Ibu dari BMTI Bandung. Mungkin belum bergabung, tapi insya Allah pada sesi kedua siang ini beliau akan memberikan arahan kepada kita semuanya.
Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita menghadiri acara sosialisasi sekaligus pembukaan in-house training implementasi kurikulum paradigma baru sebagai SMK Pusat Keunggulan yang insya Allah akan kita jalani selama 10 hari ke depan dari tanggal 12 Agustus sampai 24 Agustus. Sebagai sekolah yang ditunjuk melalui SK menjadi SMK Pusat Keunggulan, otomatis kita menjadi sekolah penggerak. Di dalamnya terdapat pengawas, pembina penggerak, kepala sekolah penggerak, guru-guru penggerak, ya. Jadi nanti bersama-sama kita akan menuju visi pendidikan yang baru, yaitu nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah visi kedepannya yang harus kita ketahui bersama-sama. Otomatis nantinya manajemen sekolah diarahkan menuju ke sana. Nanti akan ada perubahan tujuan sekolah, juga program-program, semua mengacu ke sana. Nah, hubungannya dengan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya kita akan membedah terutama sosialisasi tentang perubahan kurikulum yang disebut kurikulum paradigma baru, karena zaman kita sudah berbeda, sudah berubah, tuntutan ke depan juga berubah. Nah, kita sama-sama nanti dipandu oleh fasilitator yang kemarin sudah bersama-sama dibina dan dibimbing oleh P4TK Bahasa ya, termasuk itu kita akan mempelajari bersama-sama banyak hal. Jadi Bapak Ibu akan punya wawasan baru tentang bagaimana merdeka belajar itu, kemudian bagaimana menuju ke profil pemuda pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, kita bersyukur sekali mendapat kesempatan dan anugerah yang luar biasa. Dari cerita SMKPK ini berawal sekitar bulan Februari dan bulan Maret, itu ada seleksi. Jadi se-Indonesia itu ada sekitar 14.000 SMK negeri dan swasta yang ditawarkan untuk mengikuti seleksi SMK Pusat Keunggulan. Nah, awalnya kita menginginkan adanya bantuan untuk sekolah. Alhamdulillah pada SK pertama sekitar 630-an sekolah itu terjaring melewati seleksi yang amat panjang, mulai dari administrasi, kemudian saya pikir udah selesai, ternyata bersambung untuk dimintai video, kemudian ternyata ada lagi kepala sekolahnya harus menghadapi 3 panelis untuk wawancara tentang kesiapan dan program-program yang akan diunggulkan. Untuk tahun ini setelah ada briefing kecil bersama wakil kepala sekolah, kita mengusulkan untuk 2 prodi. Yang pertama adalah teknik pengelasan, yang kedua teknik alat berat. Alhamdulillah satu disetujui, yang pertama yaitu teknik pengelasan. Jadi Bapak Ibu tidak usah banyak bertanya lagi karena memang hanya satu yang diberi kesempatan. Untuk ini kami ucapkan selamat kepada Bapak Samson ya dan jajaran di teknik pengelasan untuk mengemban amanah ini untuk memajukan yang awal teknik pengelasan. Insya Allah Bapak Ibu minggu ini kita akan mendapat bantuan rehab dan peralatan untuk teknik pengelasan. Kemudian setelah kita mengikuti seleksi yang terakhir saya ceritakan, kepala sekolah diwawancara oleh 3 panelis yang berasal dari akademisi, salah satu profesor, 1 Dudi, dan 1 dari kementerian. Kita mendapatkan dari kurang lebih 6.000 sekolah yang berminat waktu itu,
kita termasuk SK pertama sekitar 630-an sekolah itu sangat disyukuri dan mari kita manfaatkan bantuan fisik ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam bantuan fisik itu terdapat 2 kegiatan yang harus kita jalankan. Yang satu adalah untuk program di kurikulum yang mendapatkan dana 100 juta, yang kedua budaya kerja industri yang dapat didanai juga 100 juta. Jadi IHT ini adalah salah satu kegiatan yang di kurikulum gitu. Nanti bukan hanya IHT yang 10 hari, tapi juga ada penyusunan modul, penyelarasan kurikulum, dan lain-lain. Itu dananya dari bantuan dari Kemdikbud itu. Kemudian untuk kegiatan budaya kerja, kemarin sudah diusulkan 10 nama guru yang akan didiklat kembali, jadi untuk budaya kerja. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu nama-namanya yang sudah saya share dan diunggah melalui Takola yang dibantu oleh Pak Wawan. Jadi mohon bersiap-siap untuk 10 nama yang akan mengikuti diklat. Nantinya juga akan mengimbaskan ilmunya dan diberikan kepada teman-teman semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tindak lanjut dari diklat atau BIMTEK kemarin dari komite pembelajaran yang 10 orang ditambah 4 orang dari sekolah kita. Memang diklat kemarin sungguh terasa berat ya, karena kita selain sinkronus juga ada asinkronus ya untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Nanti ilmu itu akan ditularkan kepada kita melalui diklat 10 hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Nah, goal dari semua ini adalah Bapak Ibu mengetahui arahnya ya, karena nanti pada kurikulum ini kita juga, maaf saya baterai saya low. Jadi di akhir ini nanti kita di sekolah kita mempunyai namanya kurikulum operasional ya, satuan pendidikan. Jadi kita nanti kalau dulu namanya KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum kita nanti untuk Merdeka Belajar namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini akan kita susun, kita desain bersama-sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang sekarang hadir, saya bermohon juga untuk bersama-sama bersemangat, jangan sampai ada yang ketinggalan ya untuk meninggalkan acara IHT ini. Jadi memang tahun ini akan dimulai untuk pengajar, guru-guru pengajar yang kelas 10. Nanti untuk tahun depan yang kelas 11 bertahap, berikutnya untuk kelas 12. Yang kalau kita pelajari, nanti akan disampaikan bahwa ada perubahan di struktur kurikulum, termasuk spektrum dari sekolah kita. Jadi nanti ada kompetensi yang berubah namanya, itu harus kita sesuaikan. Kemudian ada juga mungkin jumlah JP atau Jamapel itu ada yang berubah ya, terutama kalau saya perhatikan itu bahasa ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian ada perubahan-perubahan lagi yang nanti akan dijelaskan juga oleh fasilitator. Ini kulitnya saja, bahwa ada perubahan-perubahan yang mendasar yang intinya pada kurikulum tahun ini itu sangat menghargai perbedaan-perbedaan individual siswa atau peserta didik. Ini nanti kita akan pelajari kembali mulai dari bagaimana filosofi Merdeka Belajar itu menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa
setiap anak, setiap peserta didik itu walaupun dilahirkan dari rahim ibu yang sama, itu mempunyai perbedaan-perbedaan baik potensi ya, keinginan, minat, fisik, kesehatan ya, harapan, dan itu mendasari kita untuk membelajarkan anak di setiap mapel yang kita ampu, yang kita bimbing itu menghargai perbedaan-perbedaan itu. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu, bahwa mereka seperti planet-planet yang mempunyai kecepatan dan bidang orbit yang berbeda-beda. Jadi misalnya planet yang besar Saturnus dia akan berputar dan lambat. Ada anak yang lincah dan cepat ya. Semua itu nanti mendasari kita dalam membelajarkan anak, terutama ini di mapel-mapel produktif ya. Jadi ini sepintas Bapak Ibu, tugas kita adalah mendampingi mereka, mengarahkan, memotivasi ya. Nanti di awal setiap mapel untuk pembelajaran mapel maksudnya selalu diadakan namanya diagnostik ya, tes diagnostik untuk mengetahui, memahami kondisi-kondisi perbedaan-perbedaan awal pada siswa-siswa kita. Dan ini perlu dilakukan karena anak itu tidak sama semuanya. Jadi guru harus belajar tentang itu semua. Nah, pada IHT ini Bapak Ibu, mohon maaf saya melanjutkan sebentar karena kita adalah pembelajaran orang dewasa. Mudah-mudahan nanti fasilitator bisa memahami bagaimana kita di klub yang diikuti oleh teman-teman sendiri ya, kemudian mungkin bahasanya seperti apa setiap hari. Saya berharap bahwa Bapak Ibu semua dapat mengikuti dengan baik dan tertib, karena nanti selama IHT ini akan ada disiapkan LMS ya dari BMTI Bandung. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mengikuti namanya sinkronus ya, tahapan online pembelajaran bersama fasilitator yang terdiri dari teman-teman kita sendiri yang sudah dilatih. Kemudian ada tugas-tugas ya, tugas-tugas yang dikerjakan baik secara individu maupun kelompok-kelompok kecil. Jadi dengan teknik seperti ini diharapkan apa yang akan disampaikan ya di IHT ini kita bisa memahami dengan baik. Kemudian apa-apa yang kita kerjakan termasuk nanti sampai pada modul yang kita susun akan dijadikan satu menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan yang sekarang masih disebut sebagai kurikulum paradigma baru. Nanti entah namanya apa lagi, kita ikuti saja kelanjutannya. Kemudian Bapak Ibu, dari apa yang diikuti nanti ini kita semua dinilai secara individu. Jadi Bapak Ibu silahkan absen pagi, absen siang itu diisi, kemudian nanti ada tes awal atau tes akhir. Apapun tugas kita seperti kita memberikan kepada siswa itu harus tepat waktu, kemudian dikerjakan dengan baik karena Bapak Ibu nanti nilainya juga akan disetorkan sebagai nilai individu. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu penjelasan dalam kata sambutan kepala sekolah. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat dalam perlindungan rahmat Allah ya semuanya. Tetap prokes Bapak Ibu ya, tetap prokes dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan terhadap saya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan yang baik, tetap saling mendoakan, dan mohon dukungannya Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Insya Allah sebagai seorang guru, salah satu kaki kita itu sudah di surga, sudah menuju kepada kebaikan. Tinggal satu kaki kita saja
mau bersama mendampingi kaki yang kanan atau tetap mau di belakang. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ini menjadi berkah bagi kehidupan generasi yang akan datang. Tugas kita adalah membangun peradaban melalui pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa menjadikan amal soleh, amal jariah, Bapak Ibu. Hanya ini yang bisa kita sampaikan ya kepada anak didik kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera merespon dengan baik apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita. Jadi tetap bersemangat Bapak Ibu, semangat kita, energi positif kita insya Allah menjadikan aura kita positif, kemudian hati kita happy, dan kita insya Allah bisa melakukan kebaikan demi kebaikan untuk menambah bekal akhirat kita. Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas nama kepala sekolah juga mungkin penanggung jawab kegiatan ini, saya mohon maaf apabila tadi juga menunggu terlalu lama atau ada kekurangan di sana sini, ya mohon dimaklumi, nanti insya Allah akan diperbaiki dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya. Bisa tidak ya saya pandu yel-yel untuk kita? Bisakah Bapak Ibu? Bisa Bu, ayo Bu. Silakan Bu. Biar semangat ya. Ya Bu. Kalau SMK bisa ya. Nah, kita sekarang di bawah naungan Dirjen Pendidikan Vokasi. Video lagi loh, Mas. SMK bisa, SMK hebat. Bisa kok, ini masih ada suara. Ya, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Saya ulang ya Bapak Ibu, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke Pak, Bu, bisa diikuti ya? Ya, siap. Nah, SMK Bisa. Bisa. Ayo dong kompak. SMK Bisa. hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK sehat. Ingat Indonesia. Saya mohon maaf dan sebesar-besarnya atas segala kekurangan kehilafan selama ini, mungkin juga dalam pelayanan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ibu Saka. Terima kasih Bunda, demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Samarinda, Ibu Dwi Sari. Kami juga berdoa di sini semoga Ibu segera dipulihkan kesehatannya, dapat beraktivitas kembali bersama kami semua, dan juga kepada Bapak dan Ibu yang mungkin masih dalam keadaan yang kurang sehat, semoga juga cepat dipulihkan, dan kita semua sama-sama sehat dan selamat untuk melewati pandemi ini, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selama 10 hari, Dirjen GTK telah mengadakan Bimtek Komite Pembelajaran SMK PK yang diikuti oleh Komite Pembelajaran dari SMK Negeri 2 Samarinda sebagai salah satu pesertanya, yang di sana telah diberikan materi tentang penerapan kurikulum paradigma baru pada pembelajaran di sekolah yang tadi disampaikan sekilas oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa itu adalah pembelajaran yang terdiferensiasi, pembelajaran yang menghormati keberagaman siswa, kemudian penerapan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran di kelas, dan kemudian pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dan itu sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, Kemendikbud akan memantau terus program ini, kemudian
agar nanti apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita susun dalam kurikulum ini bisa diimplementasikan dengan baik sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita harapkan. Bapak Ibu, untuk mengetahui bagaimana harapan implementasian kurikulum paradigma baru di SMK Negeri 2 Samarinda dan pada umumnya di Kalimantan Timur, marilah kita dengarkan paparan atau sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur. Kepada Bapak Anwar Sanusi MPD atau yang mewakili kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena bersamaan ada acara yang bersamaan, yaitu beliau saat ini juga ada kegiatan di Balikpapan, sehingga pada kesempatan ini saya diberikan untuk mewakili karena saat ini juga kepala bidang kami juga kosong, sedang pensiun, sedang pernah tugas, sehingga dimandatkan ke saya selaku kasih kurikulum dan penilaian SMK. Yang saya hormati Bapak pengawas Korwas yang ada di UT Kertanegara, saat ini beliau lagi bertugas. Kemudian Kutai Timur, Pak. Oh ya, Kutai Timur, mohon maaf Pak. Ini masuk hutan sawit ini. Ya, semoga tetap keadaan sehat Pak. Tetap sehat, Pak, luar biasa. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah Ibu Dwi Sari. Kemudian yang saya hormati narasumber, dan yang saya hormati teman-teman yang ada di SMK Negeri 2 Kota Samarinda. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bisa hadir dalam implementasi kurikulum paradigma baru. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum adanya implementasi kurikulum paradigma baru, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dwi Sari, bahwa lebih awal kita sudah ada Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini artinya bahwa Bapak Ibu sudah diberikan keleluasaan untuk menyampaikan materi. Tetapi keleluasaan materi itu harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Betul ya? Sehingga tadi seperti yang dengan Merdeka Belajar itu muncullah implementasi kurikulum paradigma baru. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah, dengan SMK 2 ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan. Artinya sekolah itu bisa membina sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya yang belum ditunjuk sebagai SMKPK. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam kurikulum itu ada dua tantangan yang kita hadapi saat ini. Yang pertama itu adalah tantangan internal, yaitu saat ini mengacu pada 9 standar. Kemudian yang kedua yaitu tantangan eksternal. Nah, eksternal saat ini kita lagi dilanda wabah COVID-19. Ini yang berat untuk sekolah SMK vokasi atau SMK pusat keunggulan. Karena kita tidak mungkin akan selamanya mengajar secara daring. Kan tidak mungkin, karena anak-anak ini harus memiliki pola keterampilan yang sesuai dengan keinginan pasar. Seperti saat ini telah dilakukan SMA Tri Dharma yang ada di Kutai Timur. Sekolah itu benar-benar berkeinginan untuk memenuhi pasar. Karena dengan adanya belajar dengan paradigma baru, dengan saat ini melalui Zoom, sehingga dia untuk sementara ini tidak menerima siswa baru. Karena alasannya kuat, nanti ketika menerima siswa baru, takut dia lulusannya tidak bisa diserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu kalau untuk sekolah swasta bisa,
Tetapi untuk kita sekolah negeri tidak bisa. Karena pendidikan itu harus berjalan secara terus-menerus. Nah, seperti tadi yang dinyatakan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa untuk SMKPK itu kan ada kurikulum baru. Dan itu kan harus terjadi pola link and match. Kalau saya kesimpulan melihat kurikulum yang baru ini, yang pertama itu yaitu mata pelajaran bersifat akademik dan teori itu dikontekstualisasikan atau divokasionalkan. Artinya ketika kita belajar tentang agama, maka diharapkan anak itu betul-betul akan jujur. Sekolah tidak akan terlambat. Ya, melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, itu. Begitu pula seperti tadi yang disampaikan bahwa kelas 10 nanti akan mempelajari atau menggunakan kurikulum SMKPK pada kelas 10. Untuk itu, apabila nanti ada pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, itu juga harus disesuaikan dengan apa nanti akan diperoleh anak-anak ketika di kelas 11. Supaya nyambung pelajaran bahasa Inggris itu. Sehingga anak-anak ketika mempelajari tentang pelajaran kejuruan itu mahir dalam menyampaikan dengan berbahasa Inggris itu loh. Jadi jangan seperti saya sudah 6 tahun belajar bahasa Inggris sampai sekarang tidak bisa menyampaikan secara bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu saya mohon ketika nanti anak-anak belajar bahasa Inggris di kelas 10 itu disesuaikan dengan apa nanti yang akan dipelajari anak-anak ketika kelas 11. Sehingga secara beruntun nyambung gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu nanti ada magang atau praktek kerja industri minimal 1 semester atau lebih. Nah, begitu pula nanti ketika anak-anak mau magang itu juga harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, dengan kondisi industri. Jangan seperti ketika saya menjadi kepala sekolah, itu kan jelek ya. Anak-anak kita magang dilepas gitu aja ya. Maksudnya anak-anak ketika magang kita bekali apa yang akan diperoleh, apa yang akan nantinya anak-anak harus meminta didudi. Jadi disampaikan dengan pembimbing didudi, anak-anak nanti yang diperoleh itu ini dulu. Sehingga anak-anak tidak hanya disuruh mengantar minuman, mengantar surat, sehingga tidak diperoleh dengan apa yang disampaikan dengan implementasi kurikulum yang akan kita para demo. Dan yang ketiga itu dapat mata pelajaran project based learning, kreatif berwirausaha. Artinya nanti kita juga anak-anak kita ajari tentang berwirausaha. Karena saat ini dengan kondisi pandemi ini kita betul-betul sangat bisa memanfaatkan tentang kewirausahaan. Jadi anak-anak kita kita ajari ya, sehingga anak tidak selamanya bergantung pada dudi. Sehingga anak kalau dudi tidak ada ya kita bisa berwirausaha. Kemudian yang keempat, menyediakan mata pelajaran pilihan selama 3 semester. Ya, kalau misalnya jurusan teknik ini kan bisa kita tambah lagi untuk pelajaran bahasa Inggris. Karena rata-rata semua di industri itu pola pekerjaannya banyak menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, saya bisa menunjukkan di kurikulum yang baru itu diantaranya adalah ada kurikuler wajib di tiap semester. Misalnya anak-anak diajarkan pengabdian masyarakat, atau anak-anak diajarkan bagaimana cara membangun desa atau membangun kampung. Nah, sehingga pola-pola itulah sehingga bisa link and match antara studi dengan masyarakat dan berwirausaha. Kenapa? Karena SMK itu hanya diukur oleh outcome dan diukur oleh output dan outcome-nya. SMK itu bagaimana outputnya, bagaimana outcome-nya. Karena saat ini dengan kurikulum yang baru itu nantinya akan berjalan dengan SMK dual fungsi. Artinya saat ini kita dibina oleh beberapa perguruan tinggi politeknik
dan Dudi. Nah, oleh karena itu harapan saya selaku yang mewakili kepala dinas itu, saya mohon kurikulum itu betul-betul disusun oleh perusahaan, oleh dunia usaha dan dunia industri, oleh perguruan tinggi politeknik yang mendampingi sekolah kita yang sesuai dengan kompetensi keahlian, kemudian oleh guru yang bersangkutan, sehingga nanti bisa link and match antara dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu harapan saya. Oleh karena itu juga jangan hanya kurikulum juga yang hanya disusun, oleh karena itu libatkan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri itu untuk menjadi guru tamu, sehingga tahu kondisi betul-betul kemampuan sekolah kita. Nah, karena saat ini dengan kondisi pandemi, bagaimana dengan kondisi saat ini bisa kepala sekolah mengimplementasikan dengan paradigma baru, sehingga bagaimana anak-anak kita tetap mendapatkan keterampilan. Itu harapan saya selaku kasih kurikulum yang saat ini mewakili kepala dinas. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah kegiatan implementasi kurikulum paradigma baru. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman dalam melaksanakan kegiatan ini selalu diberikan kesehatan dari awal hingga akhir. Dan kita tetap semangat. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman yang telah berkenan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh tamu undangan bahwa dalam pelaksanaan pembukaan kita pada pagi hari ini memang terdapat banyak kendala. Mungkin yang pertama kendala jaringan, kemudian berimbas kepada hal-hal yang sudah kami siapkan. Kami mohon maaf itu semua karena kealpaan kami sebagai manusia. Bapak dan Ibu para tamu undangan, kami persilakan untuk berkenan meninggalkan ruang virtual ini, tapi sebelumnya mari kita tutup bersama-sama acara pada pagi hari ini, acara pembukaan hati kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Kepada Bapak dan Ibu peserta IHT, kami mohon untuk masih bertahan di teknologi karena setelah ini akan ada pemaparan materi kebijakan kurikulum paradigma baru yang akan disampaikan dari perwakilan BMTI Bandung, Ibu Vega Pandriati. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, saya ucapkan Ya, Bu. terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Sudah Bu, berkenan semoga datang. Ibu sehat. Bapak Saya ini sehat, sukses. Selalu siap Bu, dimanapun Mudah-mudahan diminta Bapak saya siap. bisa menggantikan jadi Bapak Kabid ya Pak ya. Amin, amin, mohon doanya Bu. Ya, terima kasih Pak atas kehadiran. Ini Pak Karim masih di room atau sudah keluar ya? Kita keluar Pak kan ya Bu. Abdul Karim. Pak Abdul Karim sudah meninggalkan room. Oh iya, barangkali ada yang mau disampaikan gitu, kita berikan kesempatan untuk memotivasi teman-teman semuanya. Mungkin nanti sesi kedua ya Bu Indo, kita beri kesempatan kepada Pak Karim, mudah-mudahan dapat sinyal yang baik sehingga bisa bersama kita. Cukup Bapak Ibu untuk sesi ini. Maaf Bu Indo, nanti jam berapa? Bu Indo nanti jam berapa lanjutannya? Maaf Bu Indo, nanti jam berapa?
Sesuai rencana, nanti pemaparan materinya pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah, Bun. Jadi Pukul 13. Iya, benar, pukul 13. Jadi Bapak Ibu mungkin peserta, ya Bu? Iya benar Bun, Bapak Ibu peserta mungkin bisa break dulu. Ya mungkin kan mewakili dari panitia. Ya mungkin yang pertama bahwa hari ini kan sesuai jadwal itu dilanjutkan dengan pemaparan dari BMTI Bandung. Tapi ternyata dari komunikasi dari BMTI karena sudah terlanjur ada acara, jadi dia nanti akan bergabung jam 1. Jadi kita akan berkembali pada saat jam 1 akan mendengar Jam 1 mana ya? Kemudian kurikulum baru dan sebagainya jam 1 siang. Nah kemudian untuk nanti acara pelatihan kita menggunakan nanti kita akan LMS ya. Nanti kita akan menggunakan LMS. LMS-nya nanti disediakan oleh BMTI Bandung. Jadi nanti kita akan diharapkannya itu nanti diharapkan nanti pelatihan kita IHT ini nanti akan sama apa yang diterima dengan komite pembelajaran ya. Nanti komite pembelajaran nanti akan menambahkan tentang ini. Tapi lebih kepada sebagaimana dari pelatihan teman-teman komite bahwa pembelajaran kita di IHT ini adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi lebih kita semua peserta ini yang lebih berperan aktif ya, lebih berperan aktif dalam pembelajaran ini. Jadi tergantung istilahnya itu tergantung dari peserta ini tentang pemahaman kita tentang kurikulum paradigma baru ini dan seterusnya. Jadi nanti pembelajaran ada 2 ya, tetap daring tapi sinkron dan asinkron. Jadi sinkronnya nanti melalui oleh fasilitator, tapi nanti asinkronnya di dalam LMS masing-masing. Jadi data yang kemarin mungkin saya Japri untuk minta nomor HP dan email itu dalam rangka kebutuhan dari BMTI Bandung untuk membuatkan LMS. Jadi nanti kita akan belajar dalam LMS dan nanti akan ditambahkan oleh fasilitator. Jadi lebih ke kita yang lebih banyak berpartisipasi lah, student center ini, gitu ya, berpusat kepada peserta pelatihan. Jadi nanti modelnya nanti mungkin kalau teman-teman Bapak Ibu pernah pelatihan ikut di sekolah guru belajar ya, mungkin modelnya seperti itu. Guru belajar nanti LMS-nya akan diberikan. Jadi ini insya Allah akan apa yang diterima oleh teman-teman komite pelajaran nanti juga akan sama dengan kita. Nanti fasilitator akan mendampingi kita semuanya sebagai pendamping, tapi lebih ke memfasilitasi gitu ya. Itu mungkin nanti kita akan gabung kembali jam 1 siang untuk mendengarkan dari BMTI. Harapannya juga pesertanya bisa sama dengan pembukaan tadi, bahkan bisa bertambah itu. Dan acara selanjutnya nanti sesuai dengan jadwal yang telah diberikan di surat undangan. Mungkin itu dari panitia, mungkin ada tambahan dari Bu Dwi atau Bu Indo sebagai perwakilan dari teman-teman komite pembelajaran. Izin bicara Pak Bun. Ya. Bapak Ibu, atas saran Pak Sugiono, mari kita untuk laporan. Bagusnya sih kita yang sudah keluar masuk lagi untuk mengabadikan, buka kameranya, buka videonya. Kita akan foto bersama. Pak Suji mau mendokumentasikan?
Oh, Pak, dibuka dulu kameranya, Pak. Udah, Jadi Bu. wajah kita kelihatan semua. Ya. Ayo kita buka dulu kameranya, Ya, nanti kita tampilkan sorting wajah yang jelek. kita. Ulang lagi Pak Gun. Kita tampilkan wajah Ya, kita yang silakan. ganteng, yang cantik untuk Oke. dokumentasi yang ini nanti dilaporkan. Ini ada masih tersisa 46. Mana Pak C? Wajahku ganda nih. Ya, oke. dihitung Pak, siap. Pak Suji, Siap, Pak. dihitung. Ya, siap. Bu Indosat. Ya. Gimana wajah? Oke. Coba. Itu Pak ya. C. Iya, 1, Ya. 2, 3. Oke, sekali lagi. Ini layarnya kan banyak Pak, 1, pesertanya Pak. 2, 3. Ya, terima kasih. Jangan yang depan aja Pak Ji. Ih, Yang lain sudah kena semua. enggak, gini-gini untuk yang anu. Terima Ya, kasih sudah semua. Bapak Ibu, silakan break bisa Aduh, Pak Andre. Bentar, Bu. Nanti kalau bisa sebelum jam 1 kita sudah masuk room ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlambat, malu nanti. Ya. Siap. Pak Tau tuh Bu, terlambat Bu. Pak Tau tuh Bu, terlambat Bu. Kan nanti kita mengenal filosofi Hajar Dewantoro ya, kepemimpinan pendidikan ini harus Sukodo, jadi di depan itu memberikan teladan. Ya. Baik, terima kasih izin live. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Nanti ketemu lagi.